Bahasa Pak Surya saya kutip. Terlalu tinggi nafsumu, terlalu pendek akalmu. Kalau hanya untuk proses ini kalian memperlagakan hal-hal yang pernah disolidkan oleh para founding fathers kita. Dan Anies sejatinya adalah representasi dari Obama Indonesia. Apa mimpi Surya Paloh? Sederhana aja mimpi Surya Paloh. Ketika ditanya dalam sebuah dialog, Pak Surya, masih ada mimpi-mimpi Anda terhadap Indonesia? Ada. Saya pengen Wowo Runtu dari Sulawesi Utara sana jadi presiden. Saya pengen anak-anak yang keriting rambutnya hitam kulitnya dari Papua sana jadi presiden. Saya ingin Siagian Manurung, Simanjuntak atau Daulay bisa jadi presiden. Amin. Nah, itu gimana, Bung? Agar Nasdem dari bagian mempelopori agar kos politik ini nggak gila-gilaan ini, biar aktivis semacam Anda ini bisa melenggang ke Senayan. Kalau saya lah, walaupun ngerti strategi politik, katakanlah demikian, tapi melihat kos politiknya, ngeri saya. Kenapa? Itulah pengorbanan dan kehebatan sekaligus seorang Surya Paloh. Kalaulah uang mahar itu dikumpul, triliunan ada itu, Bu. Iya. Mbak, pilkada berapa banyaknya, Bu? Kabupaten kota itu 540 tambah provinsi. Kalaulah dijual, level kabupaten itu satu kursinya berapa? 1 M kah? Iya. Yang kabupaten dijual berapa? Kami ini punya kursi DPRD se-Indonesia 1.800 kursi. Tapi Pak Surya kan tidak mau berpikir itu. Dia berpikir tentang human investment. Apa itu human investment? Adalah kalau kita menanam budi baik pada orang. Ada pepatah Cina tua yang mengatakan, Bang, kita nanam padi, rumput tumbuh. Tapi kita nanam rumput, padi tak akan pernah tumbuh. Betul. Filosofi itu yang dipakai oleh Pak Surya. Jadi kalau kita ingin daerah itu baik, generasinya akan baik, ya nggak usah kita pakai mahar. Gimana? Bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini beragam isu yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Masih terkait wawancara perdana dengan Bung Willy Aditya, anggota DPR RI, duduk di Komisi 11 dari fraksi Nasdem, terkait koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Pada waktu itu menarik sekali, beliau memberi analogi soal penampakan hilal. Ketika saya tanya, kapan ini koalisi? Beliau mengatakan, memberi analogi yang sangat menarik, mesti menunggu penampakan hilal. Bagi saya itu relevan sekali. Tapi saya mau godain lagi beliau ini. Sidang isbat udah berkali-kali. Apakah sama kayak ormas waktu itu sering menentukan Ramadan, yang satu menggunakan metode ruqyah, yang satu lagi menggunakan metode lain gitu ya kan? Artinya dengan bahasanya Bung Willy, mekanisme partai lain itu kan berbeda-beda gitu. Coba ini soal sidang isbat, soal hilal ini, soal koalisi ini, Bung Willy. Ya, satu, Bung Daulay, yang membedakan koalisi perubahan dengan tetangga atau koalisi lain, ini kan datang dengan kesadaran sendiri. Ibarat orang berhubungan itu, ya pacarannya ya jatuh cinta gitu. Kalau yang lain kan ada kawin paksa, ada yang dijodohkan. Jadi cocok analoginya. Kami ini datang Nasdem, PKS, Demokrat ini ya benar-benar atas dasar kesadaran masing-masing, jatuh cinta pada Anies Baswedan. Nah, itu yang kemudian menjadi epicentrumnya. Jadi kata pepatah kita itu, semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Nah, begitu juga godaannya. Ada yang lirik, ada yang nawarin, "Dek, uang abang banyak, Dek." Gitu. "Dek, tanah abang luasnya." Gitu. Betul. Ternyata tanah abang depannya. betul. Bukan sertifikatnya kan, tanah abang yang luas di Jakarta kan begitu. Jadi konteksnya adalah ini intensitas itu kemudian sudah
dapatkan beberapa kesepakatan. Ya. Satu, bagaimana kita bersama-sama bersepakat mencalonkan Anies dalam proses Pilpres 2024. Yang kedua, bagaimana ada platform perjuangan yang kita sudah sepakati bersama-sama. Bagaimana tata kelola pemerintahan, nama koalisinya pun sudah ada, koalisi perubahan. Koalisi perubahan ya. Ya, memang ada dua hal yang belum bisa kita lanjutkan pada proses yang lebih detailing. Yang pertama soal timing ya. Ya. Nah, timing ini kan 10 November itu mau menjadi tawaran Partai Nasdem. Kenapa 10 November? Ya tentu itu hari pahlawan. Ya. Ya, kita bisa lihat kakeknya Mas Anies itu pahlawan nasional. Ya. Dan itu memiliki sebuah kontribusi yang luar biasa. Yang kedua, bagaimana kita harus menghormati mekanisme yang ada di masing-masing partai. PKS menunggu Majelis Syuro rapat dulu. Itu Desember kalau nggak salah itu ya. Desember. Kedua, teman-teman Demokrat baru pulang Dari Jerman itu ya. dari Jerman. Ya. Bagaimana Mas AHY dan Sekjen menemani Pak SBY dalam forum Madrid itu, ya mantan-mantan kepala negara. Artinya kan kita tidak bisa memaksakan kehendak. Jadi kalau orang bilang ini gagal, layu sebelum berkembang, ya itu hanya berupa insinuasi lah. Toh kami solid ya. Koalisi ini ya kalau tanda-tandanya hilalnya ya nggak jauh-jauh lah dari akhir tahun atau awal tahun lah. Biasanya nggak jauh. Biasanya juga kalau NU di hari Selasa Muhammadiyah Rabu nggak jauh, tipis-tipis juga ya bedanya. Tipis-tipis lah. Tipis-tipis lah. Ya. Kadang-kadang kita udah berbuka lebih dulu Mekah lah ketimbang kita di sini. Ya. Orang udah masak sop gitu ya. Di Mekah orang udah sholat Id, kita baru minum air putih di sini kan. Tapi prinsipnya adalah kami menyadari betul secara kolektif bagaimana menyelamatkan kepentingan bersama, yaitu kepentingan untuk mencapreskan Mas Anies ya. Itu menjadi kesadaran kolektif di kami. Ya. Nah, masalah timing kami bahkan juga mendiskusikan ya. Bisa Demokrat deklarasi duluan, bisa PKS deklarasi duluan, habis itu baru deklarasi bersama. Oh iya. Kan kita menyiapkan beberapa momentum ya. Satu, momentum mendeklarasikan Mas Anies. Yang kedua, momentum untuk partai-partai mendeklarasikan Mas Anies. Yang ketiga, bisa jadi momentum deklarasi bersama, habis itu baru momentum mendeklarasikan pasangan capres dan cawapres. Jadi politik tentu penuh dengan kejutan. Ya, daya kejut itu dibutuhkan. Elemen of surprise itu Ya, penting. betul. Tentu nggak bisa semuanya langsung proses mencicil itu menjadi satu hal yang harus dihitung sepresisi apa dia. Nah, yang kedua yang harus kita lihat juga tentu ibarat main kartu kita nggak bisa kita buka semuanya. Oh iya, betul. Nah, tentu juga apalagi itu menyangkut strategi ya, Bung? bukan hanya strategi ya. Ini kan berkaitan dengan ini kan suatu hukum dinamik, ada yang berlawanan. Besok mau tanding sepak bola, masa kita buka semua strategi kita gitu ya kan? Bara kita main domino di kampung lah. Iya. Kan nggak mungkin kalau kita punya bala 6, kalau kita umbar bala 6 dibunuhnya melawan. Iya. Nah, proses seperti ini kan tentu harus dihitung secara presisi ya. Ada gerakan tanpa bayangan dan segala macam. Nah, tapi secara prinsip bagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Surya di saat deklarasi Mas Anies itu, why not the best? Itu menjadi standing point yang sangat luar biasa. Dengan dicalonkannya Anies Baswedan sebagai calon presiden, standar kepemimpinan nasional kita tuh langsung naik. Nggak abal-abal dia. Kalau ibarat bis itu langsung super eksekutif gitu, bukan ekonomi itu. Bangkunya 21 tuh bos. Nah, kita nggak tahu sekarang seperti itu atau tidak kan gitu. Nah, jadi prosesnya itu satu, kapasitas, kapabilitas, elektabilitas, jejak rekam. Itu kan orang berpikir kemudian kalau
Anies diajukan oleh Nasdem, oleh Demokrat, oleh PKS, tidak mungkin asalan kita tandingan sama Anies. Tentu orang masuk ke sebuah arena pertandingan dengan keinginan menang. Tidak ada orang ingin bertanding kalah. Ya. Tidak ada itu. Nggak ada. Yang ada main sabun tuh diatur sendiri Ya, kan. ya. Nah, dia lawan dia, terus ada bandarnya di belakang, dia atur-atur itu kan. Kita tidak ingin main sabun. Ya. Kita ingin memberikan yang terbaik untuk rakyat, dan kemudian ini yang memimpin 270 juta orang. Nah, konteks itulah kemudian yang harus kita lihat. Proses kami bersepakat untuk kemudian kami declare, ya kalau ta'arufnya sudah selesai, Bu. Taruh ya. Sudah selesai. Perlu nggak bukan kita udah jatuh cinta tadi sih. Rasa udah lewat itu masalah jatuh Udah cinta. jatuh cinta. Nah, tinggal bagaimana? Masalah mahar kali. Bukan juga. Di Kami, kampung kita itu seringkali momok itu mahar. nah, kalau Hepeng. ini Nggak. lebih melihat bagaimana kapan waktu yang tepat. Bukan soal hepeng gitu ya. Bukan hepeng mengatur negarawan. Bukan. Nah, bahwasanya perjuangan membutuhkan hepeng itu semua perjuangan dimanapun itu perlu. Kalau enggak, bukan di sana poinnya. Tapi poinnya adalah kalau Tapi isu itu ada loh, Bung Willy, berseliweran di berbagai forum. Gejala negatif diundurnya deklarasi 10 November itu karena masalah mahar belum beres. Ada juga suara seperti itu. Saya rasa juga Bung Willy dengar itu. kalau fantasi dan imajinasi kan tidak bisa kita batasi, Bu. Iya juga sih orang Boleh bisa kita batasi. menginterpretasikan apa saja, iya kan? Tapi setidak-tidaknya kami yang duduk di sana, kami yang berdialektika, kami yang kemudian menjalin sebuah proses intensitas itu, sangat merasakan bagaimana kebutuhan bersama tentang kepemimpinan nasional. Saya uji dulu sedikit dulu pernyataan Bung Willy soal memimpin 270 juta Ya. dengan aneka suku, agama, pluralisme. Saya uji dulu Anda soal Anies ini. Ini banyak sekali kritik diarahkan beliau soal Dibilang pluralisme. bapak identitas gitu. Ya, yang gitu coba iris tipis-tipis dulu ini. Karena beliau dengan rekam jejak tadi yang Bung Willy sebut di Pilgub DKI banyak yang trauma gitu loh. Apalagi Indonesia Timur, Indonesia Barat kan kita kan 3 zona waktu loh. Ya. Bung Willy Ini kan Timur, Tengah, Barat. stempel yang diberikan saja, bahwasanya siapa yang bisa keluar dari identitas yang terberi itu. Misalnya saya orang Tapanuli Selatan dipilih orang Tapanuli Selatan, saya rasa sah-sah aja ya. Bukan hanya itu. Gini, kalau kita lihat satu, identitas itu kalau secara historis lahir sebagai sebuah proses perlawanan terhadap dominasi. Bagaimana hak-hak Afro-Amerika. Ya, kita lihat Martin Luther King ya. I have a dream. I have a dream. Saya ingin bermimpi satu saat Amerika ini dilihat bukan dari warna kulit hitam, putih, atau kuningnya, tapi karakter yang terbangun. Nah, itu kan bagaimana proses perlawanan identitas itu terjadi atas dasar dominasi. Nah, cuma kok saya melihat sekarang ada yang memancing di air keruh ya, mempertahankan ini. Namanya sebuah kompetisi, sebuah pertarungan itu memiliki residu pasti. Tapi ini residu dari siapa? Kan bukan residu dari Anies. Ini kan pertarungan dari Jokowi dan Prabowo 2 periode ini 2014-2019. Terbelah kita Ini yang polarisasi. kemudian terjadi polarisasi, dan polarisasi ini bukan hanya di Indonesia. Iya, Republik apa Demokrat juga di Amerika Bukan. sana sama aja ya. Eropa, Iya. Inggris dengan Brexit, Iya betul. Amerika dengan American First Donald Trump. Iya, betul. Iya kan? Iya. Ini bukan hanya terjadi di kita. Kalau di Eropa sana anti imigran, di Amerika sana anti Islam. Iya, ada juga dikampanyekan itu ya. Oh, secara terbuka. Iya. Nah, jadi memang Jangan ini, cengeng berat ya. ini suatu hal yang kemudian Nasdem coba melampaui ini. Apa kemudian yang menjadi obligasi, yang menjadi otentisitas dari seorang Surya Paloh? Surya Paloh mencalonkan Basuki Cahayapurnama Dibilang dan penista. dianggap penista agama. Sekarang kami mencalonkan Anies Baswedan dianggap kadrun. Jadi nasrun kan? Iya, Nasdem kadrun. Ya, artinya apa? Di sanalah kemudian Surya Paloh berdiri sebagai karang. Oh iya, jangan cengeng ya. Bukan hanya cengeng, dia membuktikan.
Aku dulu mendukung Ahok, kalian bilang aku penista agama. Ya. Sekarang aku dukung Anies, kalian katakan aku kadrun. Bagi Surya Paloh, seorang nasionalis, seorang patriotis, seorang Pancasilais, dia ingin membuktikan. Jadi label-label itu nggak lewat aja beliau ya. Label Dengan itu. diambil offer itu oleh seorang Surya Paloh, selesailah barangnya. Label itu nggak masalah. Jadi tidak mempan lagi. Label-label apa Kenapa itu? Bung Daulay? Kenapa? Surya Paloh memberikan pembelaan. Surya Paloh ingin kemudian negara bangsa ini dipimpin dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang terbaik bahkan. Untuk itulah kemudian apakah kita menyaksikan seorang kenasionalisannya seorang Surya Paloh? Ya, Itu kan terjawab sudah ya. Kan tidak mungkin asal-asalannya Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan. Ya, tentu ada kalau Ada refleksi yang mendalam, ada pengkajian ilmu ada pengetahuan. pencermatan dan lain sebagainya. Dan kenapa dia kemudian bilang, ini membuktikan bahwasanya, ayo, apa pesan yang disampaikan oleh Surya Paloh di saat Rakernas? Kita berpolitik boleh, tapi jangan bermusuhan, bro. Ini lawan tanding saja. Kita berpolitik harus dengan suasana yang riang gembira. Udah, kita harus keluar ini dari realitas ini, kita lompati. Bahasa Pak Surya saya kutip. Terlalu tinggi nafsumu, terlalu pendek akalmu. Kalau hanya untuk proses ini kalian memperlagakan hal-hal yang pernah disolidkan oleh para founding fathers kita. Itu bahasanya Pak Surya tuh saat pidato Rakernas. Menarik. Ya. Terlalu tinggi nafsumu, terlalu pendek akalmu, terlalu singkat akalmu. Untuk kemudian memperlagakan itu. Memperlagakan itu ya. Ya. Ada nggak risiko dengan pencalonan Anies ini membuat partai Anda makin renggang dengan kekuasaan? Apa sih yang hidup ini nggak punya risiko, Bung? Orang tidurnya bisa mati, Bung. Ya Iya pasti, kan? ya, ada risiko. Tapi ini bukan masalah resiko pilihan, tapi orang lupa tugas konstitusionalnya partai untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Nasdem sebelumnya kan mau konvensi, kan tidak jadi, Bung. Ya. Artinya apa? Ini tidak ada urusan dengan resiko, tidak ada urusan dengan etika. Karena apa? Tugas partai atau gabungan partai mencalonkan. Ya. Dan kalau kita nggak bersiap sekarang kan nanti kulturnya beli kucing dan karungnya. Iya, betul. Di ujung-ujung baru diumumkan. Oh, calon kami si Anu. Besok mau pendaftaran. Ini home pimpa aja dia. Sibuk-sibuk. Publik bisa menguji dengan bebas ini ya. Kan demokrasi itu lahir dari ekspresi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, serta kompetisi. Pak Surya orang yang melihat, ayo, jangan hanya kepada kalangan tertentu saja akses untuk proses mencalonkan ini dimiliki. Ya kan Pak Surya bilang yang paling yang punya hak itu ya ketua umum, ya menteri, ya orang-orang dalam kepala daerah. Kenapa yang lain tidak punya kesempatan yang sama, equal opportunity? Pak Surya merasakan itu saat dia mulai ikut konvensi dulu di 2004. Di Golkar dulu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi refleksi sehingga Surya Paloh selalu dalam setiap mengambil keputusan selalu yang terdepan. Karena dia ingin kemudian diuji oleh publik. Biar kita tak satu kali lagi itu tidak beli kucing dalam karung. Iya. Ini kan dibuat diseret emosi kita seolah-olah ini dibikin dramaturgi ya. Iya, Di panggung ujung belakang beda dengan panggung depan gitu. Padahal itu harusnya yang diuntungkan dalam proses ketika dia dicalonkan lebih awal itu publik, Bung. Ya. Rakyat. Kenapa? Ada tanggung jawab kita untuk memberikan pendidikan politik. Ya. Jejak rekam itu nggak bisa dibeli, Bung. Jadi kita harus tahu calon presiden kita ini jejak rekamnya apa, ya sepak terjangnya bagaimana. Tapi risikonya tinggi loh ya kalau hitungan kalkulasi saya, calon makin lama dikeluarkan dari lubang, ibaratnya itu tembakan juga kan makin ini di satu sisi ya. Yang kedua, Anda merenggang dengan kekuasaan, apalagi nanti koalisi juga tidak tercapai, Nasdem ini kanan merenggang, ke kiri juga nanti ini, kanan kiri nggak oke lagi, gimana Bung Win? Kalau kata Sahrir itu hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak pernah dimenangkan. Oh, namanya inilah nih, iya ya.
Itulah indahnya hidup. Tahu nggak pernah bertanding gimana? Mau menang ya kan? Nggak pernah tanding, latihan mulu ya kan? Kalau mobil kita tahunya bagus ya kita bawa ke jalanan lah. Kalau mobil ini ditaruh di garasi terus dilap-lap tiap pagi dipakai untuk cermin ya hajabnya itu namanya. Aduh, ya. Jadi konteksnya adalah ini kan kita kalau dalam proses mencalonkan Mas Anies, siapa yang nggak kenal Anies Baswedan? Anies Baswedan adalah ekspresi yang paling optimum dari suara perubahan. Iya kan? Dan itu ya ibarat kata ya tinggal meluruskan aja itu. Nasdem bicara tentang gerakan perubahan. Jadi ruang tembaknya Anies saya rasa juga Bung Willy sudah perkirakan ya. Pertama politik identitas, pribumi. Saya berpijak pada Inggris nih. Ya, dari India Yaman lah kata kawan kan. Iya, Yaman gitu. Sementara Inggris sudah dari India ininya Perdana Menterinya. Gini, Bung. Nah. Indonesia ini kalau kita tengok pidato Soekarno 1 Juni itu. Ini bukan negara Jawa, bukan negara Islam, bukan negara bangsa Melayu. Ini negara untuk semua. Iya. Dan Anies sejatinya adalah representasi dari Obama Indonesia. Apa mimpi Surya Paloh? Sederhana aja mimpi Surya Paloh. Ketika ditanya dalam sebuah dialog, Pak Surya, masih ada mimpi-mimpi Anda terhadap Indonesia? Ada. Saya pengen Wowo Runtu dari Sulawesi Utara sana jadi presiden. Saya pengen anak-anak yang keriting rambutnya hitam kulitnya dari Papua sana jadi presiden. Saya ingin Siagian Manurung, Simanjuntak atau Daulay bisa jadi presiden. Amin. Artinya apa? Atau Koto. Ya, ada Koto, ada Agam, ada Laiskodat. Artinya kan bukan hanya dominasi satu kelompok atas kelompok yang lain. Ini Indonesia Raya. Ya, itulah cita-cita luhur itu ya. Itu yang kemudian bukan hanya jadi cita-cita bagi Surya Paloh, tapi dia exercise. Dia uji, dia pertanggungjawabkan, dia eksekusi barangnya. Dengan segala risiko. Risiko pasti apapun ada risiko. Tapi Surya Paloh adalah orang yang satunya kata dan perbuatan. Ini bukan koyok ya Bang? Kalau koyok kan hanya main-main aja, hanya diansor-ansorin aja, hanya dikasih angin surga aja. Iya, ini buktinya ada real. Pasang badan, Bos. Yang pertama deklarasi, Bos. Iya, betul, pasang badan ya. Kurang apanya itu? Iya, memang pasang badan ya. Artinya memang Pak Surya dalam konteks ini Nasdem mengambil langkah yang memartirkan dirinya menjadi pionir. Karena perubahan selalu butuh pionir. Begitu juga dengan Renaissance, Bung. Kalau kita belajar dari sejarah Renaissance, itu kan kelompok rohaniawan yang kemudian tercerahkan akal budinya. Lalu kemudian baru mendeklar sebuah gerakan yang namanya Aufklärung atau Renaissance atau Enlightenment itu. Nah, prosesnya juga seperti itu. Bahwasanya hari ini Nasdem ada di kekuasaan, terus dibilang, oh ini kok begini. Nah, ini bukan masalah Nasdem tidak beretika atau keluar dari pemerintahan Jokowi. Maju mundurnya Pak Jokowi juga maju mundurnya Nasdem. Iyalah, karena dari awal. Iya, bagian dari pengusung. Ya. Tapi ini karena Nasdem nggak cukup tiket dan itu amanat konstitusi. Orang lupa. Iya. Nah, nggak boleh kita amnesia dalam konteks itu dan nggak boleh kita pukul rata. Karena time-nya ada. Ruangnya berbeda, ranahnya sudah lain lagi. Nah, untuk itu Pak Surya orang yang kemudian objektif aja untuk kemudian kita harus ini. Kalau enggak ya partai dibikin sebagai saluran dan partai dibikin untuk kontestasi dan partai dibikin juga sebagai instrumen untuk merebut kekuasaan. Kalau saya buat ini kembali ke soal koalisi dulu Bung Willy ya. Kalau saya buat dari 1 sampai 100 progres perjodohan ini udah di angka berapa ya? Udah lebih 50% belum kalau saya Insya Allah di angka 90% lah. Oh, tinggal di ujung udah di 10% ini ya. Udah dalam kalinya ini barang. Tinggal menunggu kayak zaman ini menunggu hari akad nikahnya aja nih kalau begitu. Kan udah beres semua, udah saling mengenal ya. Kalau sudah dengan cinta itu kan tai kuda pun rasa coklat kata orang kan. Nah, tapi kita bukan cinta buta. Bahasanya
oh nanti ada Anies yang salah, ya harus kita koreksi. Dalam kontestasi hal yang nggak boleh kita lakukan adalah tidak boleh dendam 7 turunan, tidak boleh cinta buta. Sebenarnya banyak hal yang harus diklarifikasi ke Bung Willy ini, cuman kadang beliau ini berbagai ocehan dianggap cuma korek-korek kuping. Jadi banyak pertanyaan yang saya buang ke tong sampah soal tudingan partai Anda tidak lolos PT, Anda anggap itu cuma korek-korek apa gitu. Jadi Bukan saya, korek kuping. apa namanya, enggak, saya kan pernah ledek Anda dulu. Ya. Anies popularitas tinggi, sementara partai Anda survei Indostat itu anjlok. Saya bilang, apakah ini konfirmasi yang menyebut para pemilih Nasdem kabur dengan deklarasinya Anies? Ini bisa Anda tipis-tipis dulu itu. Ini Bung, kalau kita mau apa ya, kacamatanya aja atau alat bacanya yang berbeda, satu frekuensinya FM, satu frekuensinya AM, atau kalau kita kontekskan sekarang udah migrasi dunia digital semua kan. Yeah. Nah ini set up box-nya nggak ada ini. Nah ini masih pakai analog semua, artinya kalau kita menggunakan Nasdem itu anatominya 80% pemilih Nasdem itu memilih, 86% bahkan itu memilih kandidat. Ya. Tidak memilih partai. Yang disurvei itu Bung tahu apa? Partai. Oh, kalau calegnya ini belum ya? Kan itu belum masuk caleg. Yang tinggi itu pun kalau Bung lihat PDIP di antara periode 2014-2019 pernah di angka 38%. Sekarang cuma 20-an%. Iya. Iya kan? Itu nanti kan at the end kan tidak sekian. Karena semua akan berlawanan. Nah, Nasdem itu kami sadar betul ilmu pengetahuan itu lahir sebagai sebuah instrumen untuk melihat hal-hal yang lebih detail. Kalau dulu kan filsafat itu kan kebenarannya spekulatif kan. Ya. Kebenaran filsafat dikoreksi oleh metodologi ilmiah. Apa metodologi ilmiah? Ada kerangka berpikir, ada steppingnya. Habis itu kita menemukan teknologi. Yaitu yang paling canggih itu ya laboratorium lah, Bung. Mikroskop itu kan kita bisa teropong betul. Wah ini selnya begini, ini geraknya gini. Nah kami pakai mikroskopnya, Bung. Tidak hanya menggunakan instrumen survei yang generik. Kami menggunakan instrumen survei yang berbasiskan dapil. Nah, kenapa nama Anies Baswedan itu 32 DPW yang merekomendasikan di saat Rakernas itu dari survei dapil. Jadi kalau hanya dilihat selayang pandang, begitulah hasilnya. Dan kami tidak pernah mengutuk itu, kami tidak pernah komplain, kami tidak pernah mencerca hasil survei itu. Ya, itu kan ada survei independen. Bukan independen, apapun jenis surveinya. Ada nggak survei yang dibiayai oleh Nasdem sebagai pembanding yang juga menggunakan metodologi sesuai dengan arahannya Bung Willy misalnya? Kami juga kerja sama-sama mereka semua, tapi skalanya yang berbeda. Jadi tidak menggunakan survei nasional, kami enggak. Jadi dari hasilnya apa? Kasih bocoran dulu sedikit. Gimana hasil ini? Ya. Berbeda jauh nggak dengan yang di koran-koran itu? Kalau yang di koran-koran itu benar. Kenapa gini? Kalau Bung lihat tadi, kalau 86% itu milih caleg, 14% itu memilih partai, ya memang itu realitasnya. Sekarang 3,2%. Tapi Nasdem sebelumnya 3,2 dapat 9,1. Nah sekarang misalnya kalau kita compare dengan hasil carta politika Nasdem 5,7. Kalau 5,7 at the end nanti bisa 15% itu. Karena itu basis partainya. Iya. Calegnya belum kerja gitu. Bukan belum kerja, enggak kepotret. Oh ya, belum ke potret. Iya. Itu berbeda. Iya, berbeda. Ya. Calegnya enggak kepotret. Yang ditanya, kalau pemilu hari ini Anda pilih apa? Partai. Partai. Tapi kan gini, Partai Nasdem itu misalnya di Toba sana kan enggak terkenal. Oh, tapi Anda kena Erwan Daulay. Oh iya, mau saya kalau dia. Pulang kaminya itu katanya. Iya, artinya milih. Marga besarnya di sini tuh. Iya. Wah, kan beda. Betul. Jadi basisnya adalah basis Nasdem itu kekuatannya kepada caleg-caleg.
Itu yang terjadi pada Manchester City dan Paris Saint-Germain. Ya, Paris Saint-Germain ada Lionel Messi, ada Neymar, ada Mbappe gitu. Paris Saint-Germain ini kalau dibanding dengan Manchester United, terkenal mana? Manchester United. Terkenal mana daripada Bayern Munchen? Terkenal Bayern Munchen. Nih. Ya, tapi saya mau iris tipis-tipis dulu nih soal analogi sepak bola Manchester City ini. Karena sama Paris Saint-Germain, mereka itu membeli pemain yang sudah jadi loh bro, nggak ada dari kader akademi dia. Partai Anda pun dikritik mentransfer pemain-pemain yang sudah jadi, sehingga memang jadi juara, memang mengejutkan memang. Tapi nggak ada akademi macam Barcelona, ada Iniesta, Xavi, Messi, Busquets gitu kan. Tapi Anda ini membeli Manchester City yang juara, Mancini, ya Torre sudah hebat di Barcelona Anda beli, ya kan. Zabaleta sudah hebat di tim Argentina Anda beli, gitu kan. Itu kan niscaya. Kan membangun akademi itu kan tidak bisa dalam satu, itu kan bukan proyek tangkuban perahu kan. Iya kan. Sejak kapan mereka punya La Masia itu? Kan itu proses panjang. Bahwasanya yang membedakan adalah Nasdem memiliki obligasi tanggung jawab politik untuk membuat dengan namanya Akademi Bela Negara. Nasdem itu. Itu sebagian dari nawaitu ya. Itu bukan nawaitu. Ikhtiar. Nawaitu kan masih di sini. Nawaitu dan ikhtiar. Artinya kami juga bersiap untuk hal yang lain. Contohnya saya, Bang. Saya ini siapalah? Kenapa bisa jadi anggota dewan? Karena ada afirmasi dan beasiswa dari partai. Aktivis-aktivis ini Bung lihat, saya, Martin Manurung, Taufik Basari, Irma Suryani Caniago, Hairul Amri. Hairul Amri. Kami ini kan aktivis jalanan aja ya. Iya ya, gembel tanda kutip loh ya. Aktivis jalanan. Kenapa kami bisa sampai di gedung dewan sini? Ya karena afirmasi yang diberikan oleh Nasdem dan itu komitmen politiknya Surya Paloh. Itu kan makanya saya kejar klarifikasi dari Bung Willy, kan. Realitas ini orang lupa. Jadi ada realitas yang kemudian pasar pertarungan bebas itu, ada kemudian yang disampaikan oleh Surya Paloh, ini orang-orang yang harus jadi. Dan meracik tim itu nggak gampang juga ya. Perlu kehebatan seorang pelatih juga ya, Bung Willy ya. Jadi Pak Surya memberikan afirmasi kepada aktivis-aktivis itu, dan ini tidak hanya di DPR RI, di DPRD provinsi, kabupaten, kota. Untuk apa? Biar ruang itu seimbang, terjadi dialektika di sana. Nah, bahwasanya nanti ada the dream team, ada generasi emas yang seperti bagaimana Pep melatih Messi, Iniesta dan Xavi itu, tentu itu namanya tiki-taka itu ya. Ya, takes time ya, butuh waktu dan itu butuh proses. Ya, tentu itu bisa 10-20 tahun yang lagi. Kenapa Pak Surya bilang Nasdem sekarang anak aja umurnya baru 11 tahun besok. Belum punya cucu, belum punya cicit. Yang lain udah bangkotan semua, Bang. Iya betul. Jadi tidak apple to apple kalau diperbandingkan secara historis. Tapi tidak ada orang yang mau ikut pemilu kalah. Saya mau iris tipis-tipis terakhir dulu nih, Bung Willy ya. Soal kos politik yang dikeluhkan banyak orang. Nasdem sudah mempelopori namanya politik tanpa mahar. Karena itu sumber dari masalah bupati kepala daerah itu adalah ongkos perahu yang sangat mahal. Malah katanya pilkada itu untuk di kabupaten yang paling ringkih pun itu bisa 25 sampai 35 M. Nasdem sudah mempelopori, udah pangkas saja lah tanpa mahar itu. Itu sementara di caleg kita kalau nggak bawa itu kemarin survei money politik kita oleh LS itu masih 78%. Iya, itu gimana, Bung? Agar Nasdem dari bagian mempelopori agar kos politik itu nggak gila-gilaan ini, biar aktivis semacam Anda ini bisa melenggang ke Senayan. Kalau saya lah, walaupun ngerti strategi politik katakanlah demikian, tapi melihat kos politiknya ngeri saya. Kenapa? Itulah pengorbanan dan kehebatan sekaligus seorang Surya Paloh. Kalaulah uang mahar itu dikumpul, triliunan ada itu, Bu. Pilkada berapa banyaknya, Bu? Kabupaten kota itu 540 tambah provinsi. Kalaulah dijual, level kabupaten itu satu kursinya berapa? 1 M kah? Iya. Yang kabupaten dijual berapa? Kami ini punya kursi DPRD
se-Indonesia 1.800 kursi. Tapi Pak Surya kan tidak mau berpikir itu. Dia berpikir tentang human investment. Apa itu human investment? Adalah kalau kita menanam budi baik pada orang. Ada pepatah Cina tua yang mengatakan, Bung, kita nanam padi, rumput tumbuh. Iya. Tapi kita nanam rumput, padi tak akan pernah tumbuh. Betul. Filosofi itu yang dipakai oleh Pak Surya. Jadi kalau kita ingin daerah itu baik, generasinya akan baik, ya nggak usah kita pakai mahar. Gimana kita berpikir orang mau terbang terus kita ikat batu di sayap atau di kakinya? Iya, Gimana mau terbang dia? Iya, memang membangun, mengembalikan. Akhirnya yang terjadi apa? Ya, gelombang fanatisme kepada Nasdem. Orang cinta pada Nasdem. Oh iya ya, ini dilayani. Materai aja nggak bayar. Ya, pada cerita itu yang dari daerah minta apa? Datang rekomendasi itu membayangkan ke DPP. Materai ya udah siapin katanya ya. Dikasih kopi, diajak ngobrol, Iya. diwongke. Kalau yang lain ketemu susah. Saya malah Ke sana ke sini, itu kan Kos tukang orang. olah. Bukan lagi tukang olah itu. ya. Buka pintu berapa? Ya. Ketemu tim ini berapa? Rekomendasi berapa? SK berapa? Lapisannya banyak kalinya itu. Kuyuk semua isinya itu. Kalau kata orang kampung saya, kalau bisa dipersulit buat apa dipermudah, Bung? Maka kemudian Pak Surya ingin membongkar tradisi. Iya, emang restorasi lah itu. Nah, ini untuk kemudian apa? Politik berintegritas itu ada. Dan kemudian kita bisa berharap pemimpin-pemimpin yang dilahirkan dari hal itu adalah orang-orang yang bisa dipegang. Walaupun tidak semuanya ya, tapi setidak-tidaknya effort itu luar biasa. Dan itulah sacrifice pengorbanannya Surya Paloh terhadap peradaban dan proses politik yang jauh lebih demokratik, transparan, dan sehat. So, itu di eksekutif ya pilkada ya. Soal di caleg-caleg ini kan kos politiknya mahal juga. Kalau ini. caleg tadi yang saya bilang, kita menyiapkan beasiswa. Ya, bagi teman-teman yang memiliki jejak rekam aktivis, pembelaan yang luar biasa, ya Pak Surya berikan perhatian khusus. Kalau nggak sampai kami ke Senayan seperti Bung bilang tadi. Iya. Kalau dilepas bertarung, gilanya kita. Iya, Ongkos yang segitu besar, berapa kampanyenya, berapa segala macamnya, ya nggak bisa. Nah, itu bagaimana concern Pak Surya. Iya, ini Nasdem ini juga nggak ada potong gaji untuk store ke DPP itu, yang gitu-gitu nggak ada ya. Ada cerita-cerita itu di kami. Nggak ada, benar loh, nggak ada. Saya dengar itu potong sekian persen dari gaji untuk operasional DPP gitu, nggak ada ya. Oke. Demikian bincang-bincang tipis-tipis dengan Bung Willy Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.